Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, atau selamat sore ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, tetap sehat walafiat ya. Di sini kami dari kelompok pertama atau kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Septian Ilham Berlian, dengan nomor NIM sekian, ada di sebelah situ ya. Selanjutnya ada Rizal Latif, yang ketiga ada Pinkan Dias Az-Zahra, dan yang keempat ada Sulhah Fauziah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mereview artikel atau jurnal yang berjudul The Effectiveness of Payroll System in the Public Sector to Prevent Fraud, atau dalam bahasa Indonesia itu artinya efektivitas dari sistem penggajian di dalam sektor publik untuk mencegah terjadinya fraud atau kecurangan. Begitu, langsung saja ya, kita review jurnal ini atau artikel ini. Yang pertama adalah ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk menganalisis pendapat pegawai negeri atau pegawai penggajian terhadap sistem penggajian yang saat ini digunakan oleh pemerintah. Yang kedua, untuk menyelidiki tindakan pengendalian yang saat ini ada dalam sistem penggajian. Dan yang ketiga, tujuannya adalah untuk memeriksa celah yang dapat menciptakan terjadinya kecurangan atau fraud dalam sistem penggajian tersebut. Selanjutnya, mengapa penelitian ini penting untuk diteliti? Penelitian ini cukup penting untuk mengetahui seberapa besar peluang yang ada dalam sebuah perusahaan, sektor swasta maupun sektor publik, dalam hal terjadinya suatu fraud atau kecurangan di sistem penggajiannya. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat risiko terjadinya kecurangan atau fraud dalam sistem penggajiannya karena adanya kelemahan dalam pengendalian internal sistem tersebut. Seharusnya tindak kecurangan atau fraud ini tidak boleh terjadi dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan pencegahan dan perlawanan terhadap perilaku fraud ataupun para pelakunya. Selanjutnya adalah fenomena yang ada dalam jurnal ini. Ada beberapa fenomena, yakni yang pertama adalah fraud telah meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir, dan tren ini kemungkinan akan terus berlanjut. Menurut Brink dan Witt, penipuan atau fraud merupakan ancaman terhadap pemanfaatan sumber daya yang efektif dan akan selalu menjadi perhatian penting dalam manajemen. Secara global, jumlah kerugian yang tercatat karena fraud adalah 2,9 triliun dolar Amerika dari 1822 kasus yang dilaporkan Association of Certified Fraud Examiners atau disingkat ACFE pada tahun 2012. Fenomena selanjutnya yaitu salah satu kecurangan atau fraud yang paling populer dan kejahatan komersial yang sering dihadapi oleh organisasi dari semua jenis, ukuran, lokasi, dan industri
adalah kecurangan atau fraud dalam dunia pekerjaan. Berdasarkan studi fraud global pada tahun 2012, laporan kepada negara tentang fraud dan penyalahgunaan pekerjaan yang dilakukan oleh Asosiasi Pemeriksa Fraud Bersertifikat, kerugian rata-rata yang disebabkan oleh kasus penipuan atau fraud pekerjaan adalah 140.000 dolar, dan lebih dari 1/5 dari kasus ini menyebabkan kerugian setidaknya 1 juta dolar. Fenomena selanjutnya, sementara banyak survei dan penelitian tentang penipuan telah dilakukan di sektor swasta, tidak banyak penelitian yang memperhatikan sektor publik, yang juga rentan terhadap penipuan atau fraud. Baru-baru ini, Malaysia dihebohkan dengan terkuaknya kasus penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seorang anggota Dewan Eksekutif atau Exco di salah satu negara bagian di Malaysia. Dia dengan 2 orang lainnya ditampar dengan 33 tuduhan terkait korupsi atas tanah dan properti yang melibatkan jumlah 30,3 juta ringgit Malaysia. Yang keempat selanjutnya, hal ini didukung oleh Greenlee et al. Yang juga menemukan bahwa penipuan penggajian adalah salah satu dari 5 jenis utama penipuan pembayaran di organisasi nirlaba. Berdasarkan penelitian mereka, penipuan penggajian terjadi ketika cek penggajian dikeluarkan berdasarkan jam kerja yang dilebih-lebihkan atau kepada karyawan hantu fiktif. Fenomena selanjutnya adalah pembayaran gaji kepada staf ABC sangat besar, menyumbang sekitar 4-5 miliar ringgit Malaysia dari anggaran federal. Jumlah yang besar ini dipandang sebagai peluang oleh para penipu untuk melakukan kecurangan atau para pelaku fraud ini ya. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Gap Riset pada penelitian ini memiliki 2 penelitian, yaitu yang pertama penelitian atas pegawai pemerintah dan 1 penelitian lagi pada pegawai ABC. Kedua penelitian saling membandingkan hasil mana yang lebih akurat dalam penelitannya. Dari kedua penelitian ini, PT Pegawai ABC lebih akurat pada meraih motivasi kerja karena dalam penerapan sistem hanya berlaku dalam menyeluruh motivasi kerja yang diterapkan. Dari hasil penelitian menentukan beberapa kesanggupan dan melihat dari beberapa respon pegawai antar pemerintah dan pegawai ABC. Namun untuk yang lebih tertib pada pegawai ABC karena peran sistem internal. Teori yang dipakai akuntabilitas dan perspektif kinerja pegawai dalam menjalankan sebuah kinerja untuk dampak hal layak dalam penerapan merupakan sebagai bukti nyata dari tingkat real dalam penerapan, sehingga atas hal itu akuntabilitas atas seluruh aspek harus bisa memiliki sebuah kejelasan pandangan yang perannya sama pada tingkat perspektif sendiri. Seluruh peran ini menunjukkan dari tingkat pernyataan bahwa atas seluruh aspek. Ya, karena terjadi sedikit kesalahan teknis dari videonya Mas Rizal, saya akan sedikit menambahkan ya. Jadi, seluruh peran ini menunjukkan dari tingkat pernyataan bahwa atas seluruh aspek dari kerja, sistem pengendalian internal harus bisa memainkan peran secara penting. Karena bagi seorang auditor memang sangat penting.
dan hal layaknya memiliki kualitas dalam penentu sebagai salah satu pandangan bahwa peran internal memang mempunyai kunci inti dalam masalah ini, terutama pada sistem pengendalian internal. Selanjutnya akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah survei kuesioner dan teknik pengambilan sampelnya menggunakan teknik non-probability sampling karena terlebih dahulu menentukan jumlah responden. Selanjutnya, analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, jadi tidak ada pengujian hipotesisnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Pinkan. Baik, perkenalkan nama saya Pinkan Dias Azahro, nomor NIM 25221152. Saya akan menjelaskan hasil dari analisis jurnal, yaitu pada bagian B tabel kedua, tujuan penelitian untuk memenuhi tujuan penelitian nomor 1 tentang bagaimana personel ABC memandang efektivitas sistem penggajian. Pada tabel ini menunjukkan mayoritas responden yang setuju sebesar 56% bahwa sistem penggajian mudah digunakan. Lainnya sebesar 24% dari responden menyatakan tidak setuju, dan sisanya sebesar 20% responden menyatakan sangat tidak setuju. Dari bagian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menerima dan mengakui sistem penggajian ini mudah digunakan dan efisien. Lalu selanjutnya, temuan-temuan di bagian C dapat diduga bahwa meskipun bukan mayoritas dari responden setuju atau tidak setuju dengan buruknya fitur keamanan sistem penggajian ini, tetap saja akan membawa beberapa kelemahan dan risiko penipuan. Misalnya, untuk pernyataan ketiga, bilangan substansial responden berpendapat pentingnya didokumentasikan bukti laporan harian atau mingguan atau bahkan bulanan dalam sistem penggajian. Bukti dokumentasi ini dapat digunakan sebagai alternatif kontrol jika terjadi pelanggaran keamanan dan perubahan yang tidak sah dalam sistem yang mengarah pada penipuan. Lalu selanjutnya, pernyataan terakhir dari bagian ini menganjurkan bahwa sistem penggajian sudah baik dan sempurna. Total 20% responden tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sedangkan 36 responden memilih bersikap netral dan hanya 42 responden yang setuju dengan pernyataan ini. Hal ini menunjukkan bahwa ada ruang untuk perbaikan untuk memperkuat kontrol dan pengoperasian sistem penggajian. Selanjutnya, untuk bagian kesimpulan, studi ini menyimpulkan bahwa sistem penggajian telah dilengkapi dengan karakteristik keamanan dan kontrol. Namun masih terdapat risiko terjadinya kecurangan karena beberapa kelemahan pengendalian intern. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa bukti yang menunjukkan kelemahan dan tindak pengendalian yang tidak efektif yang dapat menyebabkan tipuan. Dengan demikian, dengan pemeriksaan rinci masalah, pencegahan, dan tindakan korektif dapat dilakukan dalam mengurangi penipuan. Itu tadi sedikit penjelasan dari kelompok kami. Apabila masih banyak salah, banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena di sini kita masih belajar, sama-sama belajar, jadi mohon dimaklumi kalau memang masih banyak kekurangan. Dan kalau ada yang masih bingung, nanti bisa ditanyakan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan ada hikmahnya. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.